Samamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, kalau kita mendirikan sebuah bangunan, tentunya perlu pondasi yang kuat, perlu hitung-hitungan yang jelas. Dari pondasinya, ukurannya berapa dalamnya, berapa meter, lalu bahan-bahannya harus dipilih yang kokoh dan kuat. Apalagi sekarang ada teknologi dengan bangunan yang harus tahan gempa dan sebagainya. Ya. Sama seperti membangun sebuah bangunan, kalau kita membangun persekutuan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup menggereja, dan hidup bermasyarakat, kalau kita tanpa pondasi yang kokoh dan kuat, pasti bisa ada masalah sedikit, hancur persekutuan yang telah kita bangun. Ada masalah sedikit, mutung. Ada masalah sedikit, semua akan berantakan. Ya. Misalnya kalau sama kayak kita membangun bangunan 7 lantai tapi pondasinya cuma 1-2 meter saja, pasti ya tidak akan kuat. Ya. Dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus memberikan warisan kepada para muridnya dan kepada kita semua sebelum ia berpisah kepada para muridnya, yaitu sikap saling mengasihi. Kasih itu menjadi dasar yang kokoh dan kuat dalam membangun persekutuan, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup menggereja, dalam hidup bermasyarakat. Ya. Jadi kasih itu menjadi dasar yang kokoh untuk membangun persekutuan kita semua. Membangun persekutuan dalam hidup menggereja. Jika tanpa kasih itu, pastilah kita dalam hidup berkeluarga mungkin ada masalah sedikit, tiba-tiba ya mutung sana semari, ujungnya cerai, mungkin terjadi. Lalu mungkin kalau dalam hidup menggereja, kalau kita tanpa dasar kasih, ya ada masalah singgungan-singgungan sedikit, mungkin akan menjadi sebuah persoalan sendiri. Misalnya dalam hidup bermasyarakat, kalau kita tanpa dasar kasih dengan tetangga-tetangga sekitar kita, tentunya akan menjadi sebuah persoalan tersendiri. Dengan kasih itulah yang perlu kita hayati, yang perlu kita hidupi dalam membangun sebuah persekutuan. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kita perlu sadar bahwa keseluruhan hidup kita, dari awal kita bangun sampai tidur lagi, bangun lagi, keseharian kita sampai saat ini, bahwa itu semua adalah anugerah kasih Allah. Tanpa anugerah kasih Allah, kita tidak mungkin bisa berada di sini, kita merayakan Ekaristi bersama. Ya. Demikian juga Tuhan Yesus juga telah menunjukkan kasih-Nya yang total kepada kita. Ya. Kalau kita sebagai muridnya tentunya perlu meladan Tuhan Yesus sendiri yang menunjukkan kasih-Nya yang sungguh luar biasa, yang sungguh total kepada kita. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, Ia hadir untuk mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka mengunjungi mereka, menyapa mereka yang miskin, tersingkir dan sebagainya. Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Dan berpuncak semua karya Tuhan Yesus di dunia ini berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Artinya Tuhan Yesus tidak sekedar mewartakan kasih dengan khotbah-khotbahnya,
dengan sapaan-sapaannya, tapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih itu dengan tindakan nyata. Dan sikap saling mengasihi inilah yang Ia wariskan kepada kita semua, kepada gerejanya, bahwa Tuhan Yesus bukan mewarisi ilmu kekebalan. Tuhan Yesus juga tidak mewarisi ilmu-ilmu tertentu, tapi yang diwarisi Tuhan Yesus adalah kasih. Dan itu menjadi karakter dari kita orang Kristiani. Ya, misalnya ya kita kan sering dipersekusi dan sebagainya. Tapi banyak omongan bahwa orang Katolik, orang Kristiani itu enggak pernah membalas. Ya, karena apa? Ya karakter khas kita itu kasih. Ya. Maka dari itu kita sebagai orang dibaptis hendaknya meneladani Tuhan Yesus sendiri yang telah menunjukkan cintanya yang begitu luar biasa kepada kita. Dan konsekuensinya, maka dari itu dalam membangun sebuah persekutuan kita perlu juga dasari dengan kasih. Karena gereja dibentuk bukan atas inisiatif manusia, tapi atas inisiatif Allah sendiri, atas inisiatif kasih Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tanggapi dengan iman kita. Ya. Maka dari itu, jadi dasar persekutuan bukan yang lain seperti menang sendiri, mungkin ingin viral. Nah, kalau ingin viral, ya itu akan nanti jalan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kita juga belajar dari para rasul tadi, Paulus, Barnabas, dan para rasul yang lain dalam mewartakan iman gereja, dalam mewartakan iman kepada Tuhan Yesus. Mereka bukan dasar semangatnya yang mereka bawa, bukan ingin viral, bukan ingin populer, bukan ingin menunjukkan dirinya itu hebat, kuat, dan sebagainya. Tapi dasarnya adalah pertama-tama para rasul menyadari bahwa mereka sudah diselamatkan. Para rasul menyadari bahwa mereka sungguh dikasihi Allah, sehingga itulah yang memampukan, memberanikan mereka, menguatkan mereka untuk mewartakan iman kepada siapapun ke seluruh dunia ini, sehingga iman Kristiani itulah yang kita imani sampai saat ini. Maka dari itu kita juga perlu rahmat Tuhan melalui Ekaristi pada hari ini, karena Ekaristi itulah yang memberikan rahmat kekuatan kepada kita untuk senantiasa kuat, untuk senantiasa mau membangun relasi kasih dalam persekutuan-persekutuan hidup kita. Dan Ekaristi pun juga menjadi bukti kasih Allah kepada manusia untuk memperoleh keselamatan. Ya. Jadi dengan kekuatan sabda dan tubuh Kristus sendiri, kita itu akan dikuatkan, kita itu akan dimampukan, kita akan diberi energi yang baik sehingga kita berani menunjukkan kasih kepada siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah jatuh pada sikap-sikap yang tidak menunjukkan kasih, ingin menang sendiri, ingin populer, ingin merusak. Namun melalui sabda Tuhan dan kekuatan tubuh Kristus ini, kita akan dikuatkan, kita akan dibimbing lagi untuk mau ikut ambil bagian dalam karya cinta kasih Allah. Jadi dengan kita membangun relasi kasih kepada sama dalam hidup berkeluarga, dalam hidup menggereja, ini kita juga ikut ambil bagian dalam karya cinta kasih Allah. Kalau kita sikap-sikap yang saya katakan tadi, ingin viral dan sebagainya, ingin populer, atau ingin menang sendiri, atau sikap yang lain, kalau tanpa dasar kasih, sama juga kita akan merusak karya cinta kasih Allah. Kita menghalangi karya cinta kasih Allah kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu sungguh mengasihi kita. Dan banyak wujud kasih Allah dalam hidup kita. Terutama melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita itu binasa, tapi dengan peristiwa Paskahnya, sengsara, wafat, dan kebangkitannya, kita itu diangkat, kita itu ditebus dan diselamatkan. Oleh karena itu, kita yang sudah dibaptis dan mau mengikuti Allah ini juga diundang melaksanakan perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, kita pun menghadirkan Allah kepada sama, dan dalam komunitas kita, di keluarga, gereja, dan masyarakat,
Dan itu semakin menunjukkan bukti bahwa kita itu sungguh murid Kristus karena kita berani mengasihi sesama dan menjadi berkat bagi sesama kita.